Suami selingkuh dengan janda pemilik proyek. Teganya tinggalkan aku di saat susah. Beberapa tahun kemudian ini yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Hidup kami dulu mungkin tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Aku dan suamiku memulai segalanya dari nol. Dengan modal kecil dan tenaga seadanya, kami membuka usaha rumahan. Aku memasak, ia yang mengantarkan. Makanan ringan, camilan tradisional, dan beberapa kue pesanan menjadi andalan kami. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun, menyalakan kompor, menyiapkan adonan, sementara suamiku menata kardus-kardus kecil untuk tempat dagangan. Kadang ia ikut membantuku mengaduk, meski seringkali hanya sebentar karena setelah itu ia harus berkeliling menawarkan barang dagangan ke warung-warung. Rumah sederhana kami selalu dipenuhi aroma kue hangat. Meski sempit, meski kadang berantakan dengan tepung berceceran, aku selalu merasa bahagia. Ada tawa ketika kami menghitung hasil penjualan. Ada canda saat suamiku pura-pura mengeluh karena harus naik sepeda jauh-jauh hanya demi mengantarkan beberapa bungkus kue. Kami bukan pasangan kaya raya, tapi kami punya mimpi. Kalau usaha ini lancar, kita bisa beli motor, jadi nggak harus goes jauh-jauh lagi, katanya sambil tertawa di suatu malam. Aku tersenyum, menimpali, kalau bisa, sekalian beli rumah yang atapnya nggak bocor. Kami sama-sama tertawa. Namun, tak ada yang abadi. Apa yang kami bangun perlahan runtuh. Awalnya, pesanan menurun. Warung-warung yang biasanya setia membeli kue buatan kami mulai berhenti. Ada pemasok baru, katanya lebih murah. Kami mencoba menurunkan harga, menekan keuntungan, berharap pelanggan kembali. Tapi kenyataan tak berpihak. Harga bahan pokok melonjak, sementara barang dagangan menumpuk di meja. Hari demi hari, dagangan itu makin jarang laku. Pundi-pundi uang di dompet makin tipis. Untuk kebutuhan sehari-hari saja terasa sesak, apalagi untuk membayar hutang kecil yang mulai bertambah. Aku ingat jelas bagaimana wajah suamiku menegang saat pertama kali ia harus meminjam uang pada tetangga. Ia, yang selama ini selalu bangga bisa menghidupi keluarganya meski sederhana, harus menelan gengsi demi beberapa lembar rupiah. Aku janji, nanti ku bayar kalau sudah ada uang, ucapnya dengan suara pelan kepada tetangga itu. Aku yang berdiri di sampingnya hanya bisa menunduk, merasa malu tapi tak berdaya. Dan janji itu tak pernah bisa ditepati tepat waktu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, usaha kami benar-benar mati. Tak ada lagi pesanan, tak ada lagi kue yang keluar dari dapur kecilku. Hanya ada sepi, rasa cemas, dan hutang yang makin menggunung. Sejak itu, suamiku berubah. Lelaki yang dulu penuh semangat kini seakan kehilangan arah. Ia lebih sering melamun, merokok berbungkus-bungkus, duduk berjam-jam tanpa kata. Kadang aku mencoba menyapanya, mencoba menghibur, tapi tatapannya kosong. Dan ketika ia berbicara, bukan lagi kata manis yang keluar, melainkan bentakan. Kenapa kau diam saja? Kau tidak bisa bantu apa-apa selain masak. Kalimat itu menghantamku untuk pertama kalinya. Aku terdiam, menahan sesak di dada. Bukankah selama ini aku juga bekerja keras bersamanya? Bukankah aku juga berpeluh, menahan kantuk, menahan lapar? Tapi aku memilih bungkam. Mungkin ia hanya sedang frustasi, pikirku. Namun, bentakan itu menjadi awal dari luka panjang. Hari-hari setelahnya berubah jadi medan perang. Segala hal kecil bisa jadi alasan untuk meledak. Nasi yang terlalu lembek, sayur yang kurang garam, piring yang terlambat kuangkat dari meja. Semua bisa jadi penyulut. Piring pecah, gelas dilempar, bahkan kursi pernah ditendang hingga terbalik. Suara benda pecah kini lebih sering terdengar daripada suara tawa. Aku sering duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku tahu suamiku tertekan, aku tahu ia frustasi. Tapi mengapa aku yang harus menanggung amarahnya?
Aku yang dulu ikut berjuang, ikut menanggung malu karena hutang, ikut menahan lapar, kini aku pula yang menjadi sasaran kebencian. Malam-malam yang dulu hangat dengan obrolan kini berubah mencekam. Aku tidur dengan hati berdebar, takut ada suara bentakan tiba-tiba. Pagi yang dulu penuh semangat kini dipenuhi rasa enggan untuk bangun. Karena aku tahu hari itu hanya akan jadi pengulangan dari kemarin. Teriakan, amarah, dan kesepian. Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Rumah yang dulu jadi tempat kami menaruh harapan kini tak lebih dari penjara. Dan suamiku, lelaki yang dulu kupercaya sebagai pelindung, kini menjadi sosok yang membuatku takut. Dan disitulah aku mulai menyadari, badai ini bukan hanya menghancurkan usaha kami, tapi juga perlahan merobek cinta yang dulu begitu kukuh. Aku tetap mencoba sabar. Setiap pagi, meski tubuh terasa lelah dan mata sembab karena semalaman menangis, aku memaksa diri berdiri di dapur. Menyalakan kompor, mengiris bawang, menanak nasi seadanya. Seringkali aku menatap lama ke arah panci kosong, bertanya pada diri sendiri apa yang bisa kumasak hari ini dengan uang yang tinggal recehan di dompet. Kadang hanya ada singkong rebus. Kadang sekadar tumis kangkung tanpa lauk. Bahkan pernah, aku hanya bisa menyajikan nasi dengan garam. Aku mencoba tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Meski hatiku menangis ketika melihat suamiku menghela napas panjang di meja makan. Beginikah nasib kita sekarang? Gumamnya Sini suatu pagi. Aku hanya diam. Takut salah bicara, takut suaraku yang pelan justru memancing kemarahannya. Di luar rumah, orang-orang masih mengenalku sebagai istri yang tabah. Aku berjalan ke warung dengan kepala tegak, sesekali bertegur sapa dengan tetangga, seolah tak ada badai dalam hidupku. Mereka mungkin melihatku sebagai perempuan yang kuat, perempuan yang sabar mendampingi suami dalam kesulitan. Tapi tak ada yang tahu, betapa setiap malam aku menangis di dapur sambil membersihkan piring. Air mataku bercampur dengan air cucian yang keruh. Aku sering berlama-lama di dapur, bukan hanya untuk memasak, tapi untuk menenangkan diri. Dapur menjadi tempatku melarikan diri dari bentakan suami. Aku berdiri di sana, memegang sendok kayu, memandangi api kompor yang menyala. Kadang aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa bertahan begini? Pernah suatu sore, ketika hujan deras mengguyur, aku sedang mengaduk sayur bayam yang hanyut warnanya karena terlalu banyak air. Suamiku masuk dengan wajah muram, bajunya basah karena seharian mencari kerja tak kunjung berhasil. Ia menatap panci itu dengan tatapan penuh benci. Hanya ini lagi? Sayur hambar begini? Suaranya meninggi. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Maaf, Mas, hanya ini yang bisa kubeli. Tak ada jawaban selain suara dentuman keras ketika ia membanting sendok ke meja. Aku terdiam, membiarkan panas air mata jatuh ke pipi, sementara bayam di panci terus mendidih, seakan ikut menangis bersamaku. Aku merasa hancur, tapi aku masih mencoba sabar. Entah dari mana datangnya kekuatan itu. Mungkin karena aku masih menggenggam harapan kecil bahwa badai ini akan berlalu. Namun luka di balik dapur itu semakin dalam. Setiap kali aku memasak, ada perasaan getir yang menyelinap. Aku memasukkan bumbu, tapi hatiku terasa tawar. Aku menyalakan api, tapi batinku seakan padam. Yang lebih menyakitkan bukan hanya lapar perut, melainkan lapar kasih sayang. Suamiku jarang sekali menatap mataku. Senyumnya hilang, kata lembutnya hilang. Aku bukan lagi istri yang dirangkul, melainkan hanya perempuan yang dianggap gagal menopang rumah tangga. Malam-malamku semakin sunyi. Ketika ia tidur dengan wajah membelakangi, aku terjaga menatap langit-langit. Suara tikus di dapur, suara hujan di atap bocor, semua lebih menenangkan daripada suara bentakannya. Di luar, aku terus berpura-pura kuat. Aku masih bisa tersenyum pada tetangga. Masih bisa berkata, "Alhamdulillah baik," ketika orang bertanya kabar. Tapi di dalam, hatiku koyak. Luka itu menganga, membesar, menggerogoti perlahan. Dan dapur, tempat yang dulu penuh dengan aroma makanan lezat dan tawa kami, kini menjadi saksi bisu luka-luka yang tak terlihat. Aku sadar, luka batin ini lebih dalam daripada luka fisik. Ia tak meninggalkan lebam di kulit, tapi meninggalkan retakan di hati.
Dan aku mulai bertanya-tanya, berapa lama aku bisa bertahan sebelum semua ini benar-benar meruntuhkanku? Setelah berbulan-bulan hidup dalam kekosongan, suamiku akhirnya mendapat pekerjaan. Seorang tetangga memberi kabar bahwa ada proyek pembangunan rumah besar di ujung kampung, dan mereka butuh tenaga tambahan. Awalnya suamiku enggan. Baginya, bekerja sebagai kuli bangunan adalah sebuah kemunduran. Ia terbiasa menjadi pengusaha kecil yang berdiri dengan usahanya sendiri, bukan orang suruhan. Namun keadaan tak memberi pilihan. Hutang menumpuk, dapur semakin sering kosong, dan aku sudah terlalu sering mengganjal perut dengan air putih. Dengan wajah muram dan gengsi yang patah, akhirnya ia menerima pekerjaan itu. Hari pertama ia berangkat dengan langkah berat. Pakaian kerjanya seadanya, kaos lusuh dan celana panjang yang sudah penuh tambalan. Aku menyiapkan bekal nasi dengan lauk seadanya, membungkusnya dengan daun pisang agar tetap hangat. Saat menyerahkan bekal itu, tanganku gemetar. "Semoga lancar ya, Mas," kataku lirih. Ia hanya mengangguk singkat, tanpa senyum. Seharian penuh aku menunggu kabar. Hatiku cemas, tapi juga ada secercah harapan. Mungkin dengan bekerja, hatinya akan lebih tenang. Mungkin dengan ada penghasilan, bentakan itu bisa berkurang. Aku ingin percaya bahwa pekerjaan ini bisa menjadi titik balik. Malamnya, ia pulang dengan wajah letih. Tangan dan bajunya berdebu semen. Keringatnya bercampur dengan debu. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat matanya sedikit lebih hidup. Di tangannya ada upah harian. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli beras 2 hari. Aku menyambutnya dengan syukur, menahan air mata yang hampir jatuh. Akhirnya ada rezeki lagi, ucapku, tersenyum tulus. Beberapa hari berikutnya, suasana sedikit berubah. Ia masih sering membentak, tapi intensitasnya berkurang. Setidaknya, ada kesibukan yang membuatnya tak melulu duduk murung di rumah. Aku mencoba menjaga perasaan, meski setiap kali ia pulang, tubuhnya penuh luka kecil. Lecet di tangan, punggung pegal, telapak kaki yang kasar. Aku ingin memijitnya, merawatnya, tapi ia menolak. "Aku tidak butuh belas kasihan," katanya dingin. Padahal bukan belas kasihan yang kuberikan, melainkan kasih sayang. Hari-hari sebagai kuli mulai membentuknya. Tubuhnya makin kurus, tapi urat-urat tangannya menonjol karena kerja berat. Wajahnya semakin keras, semakin jauh dari kelembutan yang dulu pernah ku tahu. Ia sering pulang larut, kadang beralasan ada pekerjaan tambahan, kadang hanya diam. Aku mencoba percaya, meski hatiku mulai resah. Namun ternyata, pekerjaan itu membawa kami ke arah yang tak pernah kuduga. Suatu malam, ia pulang dengan wajah berbeda. Ada cahaya aneh di matanya. Bukan kegembiraan, tapi semacam gairah yang tak bisa kupahami. Saat ku coba bertanya, ia hanya berkata singkat, "Bos proyek itu baik. Aku bisa dapat tambahan upah." Hari-hari berikutnya, ia makin sering pulang terlambat. Bekal yang kubungkus rapi di pagi hari sering pulang masih utuh. Tubuhnya wangi parfum murahan, bukan lagi bau semen atau debu. Jantungku berdegup aneh setiap kali mencium aroma asing itu. Bisikan-bisikan mulai kudengar dari tetangga. Katanya, pemilik proyek tempat suamiku bekerja adalah seorang janda kaya berusia 40-an. Wanita mandiri, cantik untuk usianya, dan terkenal dermawan. Aku mencoba menepis gosip itu, mencoba menutup telinga. Tapi hatiku bergetar. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ketika suamiku pulang dengan wajah cerah yang sudah lama tak kulihat, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering pulang terlambat? Apa ada lemburan?" Ia menatapku tajam, seolah pertanyaanku adalah dosa besar. "Jangan banyak tanya. Kau tak tahu betapa lelahnya aku kerja seharian," bentaknya sambil menendang sandal ke sudut rumah. Aku tercekat, terdiam. Tapi di dalam hatiku, sebuah rasa takut mulai tumbuh. Pekerjaan yang dulu kuharapkan bisa menjadi penyelamat, justru terasa seperti jalan menuju kehancuran baru. Dan entah mengapa, firasatku berkata, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Suamiku semakin sering pulang larut malam.
Jika dulu alasannya karena lembur, kini ia bahkan tidak lagi repot-repot memberi penjelasan. Kadang ia hanya masuk rumah dengan langkah tergesa, menaruh tubuh letihnya di dipan, lalu terlelap tanpa kata. Kadang ia malah sengaja menghindariku, memilih duduk lama di luar rumah sambil merokok, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Aku mencoba menahan diri. Aku masih ingin percaya. Aku masih ingin menaruh harap bahwa mungkin ia memang benar-benar sibuk bekerja. Namun, hatiku tak bisa dibohongi. Ada gelisah yang makin hari makin kuat, seakan ada duri yang menancap dan menusuk dalam-dalam. Dari bisikan tetangga, aku mulai mengenal nama yang belakangan terus menghantui pikiranku. Dewi. Wanita itu pemilik proyek tempat suamiku bekerja. Usianya sudah 40-an. Namun katanya wajahnya masih cantik terawat. Tubuhnya semampai, kulitnya putih bersih. Orang menyebutnya janda tajir, karena peninggalan suaminya yang dulu pengusaha sukses. Hidupnya mewah, rumah besar berlantai 2 dengan pagar besi tinggi, mobil keluaran terbaru, pakaian mahal yang selalu tampak rapi meski hanya keluar sebentar. Aku mendengar cerita itu dengan jantung berdegup. Ada nada iri di suara tetangga yang bercerita, seolah-olah keberadaan Dewi adalah simbol kekuasaan seorang perempuan tanpa lelaki di sisinya. Tapi bagiku, nama itu menjadi ancaman. Malam-malamku semakin berat. Aku sering menunggu suamiku dengan hati berdebar, memandangi jam dinding yang berdetak lambat. Kadang jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, bahkan lewat, namun pintu belum juga terbuka. Aku duduk di dapur, menatap panci kosong yang tidak kugunakan karena tak ada uang untuk memasak lauk. Bayangan tentang suamiku bersama perempuan lain terus mengganggu pikiran. Pernah suatu malam, ketika akhirnya ia pulang, aku nekat bertanya, meski suaraku bergetar, "Mas, benarkah pemilik proyek itu seorang janda kaya?" Ia menoleh cepat, menatapku dengan mata yang tiba-tiba tajam. "Kenapa kau bertanya begitu? Kau dengar dari siapa?" Aku gugup, tapi berusaha tenang. Aku hanya dengar dari orang. Katanya, namanya Dewi. Wajah suamiku berubah. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar marah, tapi semacam keterkejutan yang berusaha ia tutupi. Ia membuang pandangannya, lalu dengan nada kasar menjawab, "Urus saja dapurmu. Jangan ikut campur urusan kerjaku." Kata-kata itu menamparku lebih keras dari bentakan apapun sebelumnya. Dapur. Seolah-olah aku hanyalah penjaga panci, tak berhak tahu apa-apa tentang hidupnya. Sejak saat itu, aku semakin yakin ada yang tidak beres. Suamiku mulai memperhatikan penampilannya. Kaos lusuhnya berganti dengan kemeja pinjaman dari temannya. Rambutnya yang dulu jarang tersisir kini selalu disemprot minyak rambut. Bahkan, aku mencium wangi parfum yang bukan miliknya, karena aku tahu kami tak punya cukup uang untuk membelinya. Aku hanya bisa menatap dari balik pintu, melihat ia berangkat kerja dengan wajah yang seakan berseri, berbeda dengan wajah muram yang selalu ia tunjukkan padaku. Ada senyum yang entah ditujukan untuk siapa, tapi jelas bukan untukku. Hari itu, bisikan tetangga semakin membuat dadaku sesak. Janda kaya itu memang baik sama para pekerjanya, apalagi sama kuli muda yang rajin. Katanya, beberapa kali dia mengajak orang-orang tertentu makan bersama di rumahnya, ujar seorang ibu di warung. Aku berpura-pura membeli garam, padahal telingaku panas mendengar setiap kata. Pulang ke rumah, aku menahan tangis sambil menata belanjaan seadanya. Benarkah suamiku termasuk orang tertentu itu? Benarkah ia sudah masuk rumah besar itu, duduk menikmati makanan mewah, sementara aku di rumah hanya bisa menanak nasi dengan lauk garam? Malamnya, aku duduk sendirian di dapur. Lilin kecil menyala karena listrik kami diputus sementara akibat menunggak. Bayangan api menari di dinding, sementara aku meremas erat kain sarung di pangkuan. Hatiku penuh tanya, apakah aku sedang kehilangan suamiku sedikit demi sedikit? Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya ekonomi yang direnggut dari kami, tapi juga hatinya. Dan semua bayangan itu mengerucut pada satu nama, Dewi, perempuan kaya itu. Hari-hari setelah nama Dewi masuk ke dalam hidupku, rumah tangga kami tak pernah lagi sama.
Aku mencoba menutup telinga dari gosip tetangga, mencoba menahan curiga agar tak menambah beban. Tapi justru suamiku sendiri yang perlahan mengikis sabarku. Ia semakin berani membandingkan aku dengan janda kaya itu. Awalnya tersirat, sekadar sindiran kecil. Misalnya, ketika aku menyiapkan makanan seadanya, ia berkata, "Kalau Bu Dewi itu, katanya pintar masak. Pernah ngasih makan pekerja satu proyek. Semuanya bilang enak." Hatiku mencelos, tapi aku diam. Ketika aku sedang menjemur pakaian, ia berseloroh. "Bajunya Bu Dewi itu bagus-bagus. Nggak pernah kelihatan kumuh." Aku menunduk, memeras kain kusam di tanganku yang tak pernah bisa baru, karena kami tak lagi mampu membeli pakaian layak. Dan yang paling menusuk adalah ketika ia menyebut tentang sikap. "Kau itu kalau bicara, nadanya tinggi terus. Coba kayak Bu Dewi, lemah lembut, bikin adem dengarnya." Aku terdiam. Aku ingin berteriak bahwa sikapku menjadi keras karena bentakan dan hinaannya setiap hari. Aku ingin mengatakan bahwa di balik lembutanku dulu, ada cinta yang ia hancurkan dengan tangan dan mulutnya sendiri. Tapi yang keluar dari bibirku hanya tangis pelan. Malam itu, pertengkaran besar tak terhindarkan. Ia pulang larut, matanya merah entah karena lelah atau karena sesuatu yang lain. Wangi parfum yang asing masih melekat di bajunya. Aku memberanikan diri membuka suara, meski dengan hati bergetar. "Mas, kenapa pulang terlambat lagi? Aku sudah menunggu sejak sore." Ia meletakkan tas kerjanya dengan kasar. "Kau ini cerewet sekali. Aku kerja banting tulang seharian, malah disambut dengan ocehan." Aku menggigit bibir, menahan sesak. Tapi kali ini aku tak sanggup lagi hanya diam. "Bukan ocehan, Mas. Aku hanya khawatir. Aku takut kehilanganmu." Ia mendengus. "Kehilangan apa? Kau sudah punya aku di sini. Tapi coba lihat dirimu. Apa yang bisa kau banggakan? Daster lusuh, wajah pucat, sikap keras kepala. Kau tahu nggak? Wanita seperti apa yang seharusnya jadi istri?" Dadaku terasa dihantam ribuan panah. "Jadi, Mas menginginkan wanita lain?" Tanyaku lirih, hampir tak terdengar. Ia menatapku, dingin, lalu berkata, "Kalau saja kau bisa seperti Bu Dewi, mungkin aku tak akan segampang ini membandingkan." Kalimat itu bagai palu godam yang menghancurkan seluruh harga diriku. Air mataku tumpah, tubuhku gemetar. "Mas, tegas sekali bicara begitu. Aku ini istrimu, yang menemani dari nol, yang ikut menanggung lapar, yang menahan sakit karena amarahmu. Dan sekarang Mas bandingkan aku dengan perempuan lain." Suasana meledak. Ia menendang kursi, suaranya menggema di ruang sempit rumah kami. "Jangan bawa-bawa masa lalu. Masa lalu tidak memberi kita makan. Kau pikir dengan sabar saja bisa bikin perut kenyang?" Aku menjerit kecil, memeluk tubuhku sendiri, menangis tanpa suara. Pertengkaran itu tak lagi sekadar kata-kata. Ia adalah luka yang menancap, merobek martabatku sebagai seorang istri. Tetangga mungkin mendengar suara gaduh itu, tapi tak ada yang berani mendekat. Aku yakin mereka sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk rumah kami yang selalu penuh bentakan. Di sudut ruangan, aku terduduk, air mata tak terbendung. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Lelaki yang dulu kupercaya sebagai pelindung, kini menjadi orang yang paling tega merendahkanku. Dan malam itu, aku sadar, cinta kami tidak lagi berdiri di atas pondasi kasih sayang. Pertengkaran itu bukan sekadar emosi sesaat. Ia adalah retakan yang nyata, retakan yang pelan-pelan akan meruntuhkan seluruh rumah tangga kami. Hari itu, kabar itu datang seperti petir yang menyambar di siang bolong. Aku mendapatinya bukan dari mulut orang asing, melainkan dari tetangga yang tanpa sengaja melihat suamiku duduk berduaan dengan sang janda di sebuah kafe mewah di pusat kota. Bukan hanya sekali, katanya, melainkan sudah beberapa kali. Aku sempat menepis dalam hati, berusaha menolak kenyataan itu. Mungkin hanya urusan pekerjaan, mungkin hanya salah paham, begitu aku mencoba menenangkan diri. Tapi batinku bergemuruh. Ada bisikan yang terus menghantui, seakan mendesakku untuk mencari kebenaran.
Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan gerak-gerik suamiku. Pulangnya semakin larut, dengan aroma parfum asing menempel di bajunya, aroma yang jelas bukan milikku. Ponselnya kini selalu terkunci, bahkan ia sering menyembunyikannya di saku celana ketika mandi. Hatiku semakin tersayat ketika tanpa sengaja aku menemukan selembar struk pembelian perhiasan di meja kerjanya. Perhiasan mahal. Sesuatu yang mustahil ia belikan untukku dalam kondisi ekonomi kami yang porak-poranda. Saat kutanya, ia menjawab singkat, "Itu bukan urusanmu." Malam itu aku memberanikan diri. Aku menegurnya, dengan suara bergetar menahan marah sekaligus sedih. "Mas, apa benar kabar yang kudengar? Kau punya hubungan dengan perempuan itu?" Ia menoleh padaku dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Alih-alih terkejut atau berusaha menenangkan, ia justru tersenyum miring, sinis. "Kalau iya, kenapa? Hidup dengan dia jelas lebih menjanjikan daripada terus sengsara bersamamu. Kau pikir aku betah hidup miskin begini? Kau tak bisa memberiku apa-apa." Kata-kata itu bagai sembilu menancap dalam-dalam di dadaku. Aku terpaku, tubuhku bergetar hebat. Ingin rasanya aku menutup telinga, berpura-pura tak mendengar, tapi suara suamiku terus mengiris telinga. Perempuan itu tahu caranya menghargai aku, memberi apa yang aku butuhkan. Dia bukan seperti kau yang cuma bisa mengeluh dan membebani. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Sungguh, aku bukan tak rela jika dia bekerja keras demi keluarganya. Aku pun sudah berkorban apapun untuk bertahan. Namun pengkhianatan itu terlalu kejam. Rasanya duniaku runtuh dalam sekejap. Aku mencoba bicara, suaraku lirih, hampir tak terdengar. "Jadi selama ini, aku hanya tempat pelampiasan marahmu, sementara hatimu kau berikan pada orang lain." Ia berdiri, menatapku tanpa rasa bersalah, seolah semua ini memang seharusnya terjadi. "Kau terlalu lemah, terlalu menyedihkan. Aku butuh hidup baru, dan dia memberiku itu. Kau lebih baik belajar menerima." Malam itu aku menangis sendirian di sudut kamar, sementara suamiku dengan enteng melangkah keluar rumah. Aku bisa mendengar suara deru motornya menjauh, meninggalkanku bersama luka yang tak terkatakan. Rasanya seperti ada jurang besar yang terbuka di antara kami, jurang yang tak mungkin lagi bisa kuperbaiki. Aku menyadari satu hal, pengkhianatan itu bukan sekadar perselingkuhan. Itu adalah pengkhianatan terhadap janji, terhadap rumah tangga yang kami bangun bersama, terhadap cinta yang dulu kupertahankan meski penuh luka. Dan malam itu, aku tahu, kebahagiaanku bersama suamiku telah berakhir. Pintu ditutup dengan satu kepak yang keras. Bunyi yang aku hafal sekarang seperti dentuman palu di ruang kosong hatiku. Ia pergi tanpa kata penutup, tanpa satu ucapan maaf, tanpa 1000 janji yang sering ia selipkan dulu ketika kami masih percaya pada masa depan. Motor meluncur menjauh, lampu belakangnya mengecil lalu lenyap dalam gelap malam. Di belakangnya tersisa rumah kecil kami, udara yang mendadak terasa lebih pekat, dan aku yang berdiri terpaku memegang gagang pintu, memikirkan kemana akhirnya semua itu pergi. Tidak ada surat, tidak ada pesan singkat yang menjelaskan kenapa ia memutuskan untuk pergi seperti pencuri malam. Bahkan saklar terakhirnya, nomor telepon yang biasa kupanggil ketika ingin tahu kabarnya, kini hanya memberi jawaban dingin, tidak aktif. Nafkah? Ia tidak meninggalkan itu. Pamitan? Tidak ada. Hanya jejak aroma parfum murah di bantal dan tumpukan pakaian kotor yang mengingatkanku. Dia benar-benar telah memilih jalan lain. Ketika kesunyian yang mendadak itu menggulung, aku merasakan seluruh tubuhku menegang. Marah datang bergantian dengan lemah. Ada rencana-rencana yang tiba-tiba kacau, utang yang masih menunggu di meja dapur, listrik yang berulang kali bergetar lewat teguran dari petugas karena tagihan menunggak. Realitas menyerang tanpa ampun. Rumah tetap butuh beras, tetangga tetap butuh jawaban ketika menanyakan kabar, dan aku, hanya aku, harus menghadapi semua ini. Beberapa hari pertama aku seperti mayat yang berjalan. Wajahku menua lebih cepat. Mata seperti spons yang menyimpan air. Tanganku gemetar saat membuka lemari, memeriksa isi yang tak luput dari bocor harapan. Beberapa potong pakaian yang masih layak jual, 2 buah keranjang kain yang tak sempat kusortir,
Sebuah mesin jahit tua yang diwariskan nenek dulu dan selama bertahun-tahun hanya dipakai untuk memperbaiki sobekan anak-anak tetangga. Mesin itu berdiri di pojok, berdebu, seolah menantang. Aku menatapnya lama-lama, dan untuk pertama kali sejak pintu itu ditutup, sebuah gagasan muncul. Bukan hanya bertahan, tetapi bertahan dengan cara yang kuasa bangun sendiri. Tetapi sebelum keputusan besar itu, ada hari-hari yang harus kulewati dulu. Orang-orang lewat, bertanya. Ada yang menatap kasihan, ada yang menatap dengan bisik-bisik yang menusuk. Dengar-dengar dia digondol janda kaya itu, ujar dua ibu di warung, suaranya menggulung seperti angin yang dingin. Aku menunduk, merasakan setiap kata seperti bubuk yang menempel di kulit. Rasa malu memerah. Tetapi ada juga sesuatu yang lebih kuat dari malu, harga diri yang mulai membara. Keesokan harinya aku menulis daftar kecil di belakang kwitansi kosong. Kebutuhan paling mendesak. Beras. Sekantong gas LPG isi ulang. Tidak ada ruang untuk memikirkan, kenapa? Hanya, bagaimana? Aku menimbang barang-barang yang bisa kujual atau kuolah. Mesin jahit itu, pikirku, bisa menjadi jawaban. Nenek dulu mengajarkanku menjahit ketika aku masih kecil. Membetulkan kancing, menyulam sederhana, merapikan bordir. Bukan keahlian memukau, tapi cukup untuk memulai. Aku mulai dari hal paling sederhana, menjahit ulang daster yang sudah kusut menjadi bentuk yang lebih rapi, menambah kancing baru, menyulap kain sisa menjadi tas belanja sederhana. Menjelang pagi aku menelusuri jalan kampung, menawarkan jasaku kepada para tetangga yang memerlukan perbaikan pakaian. Harga yang kupasang sangat kecil. Bukan karena aku ingin merugi, tetapi karena ini soal membangun kembali kepercayaan dan membuka pintu. Waktu dan tenaga yang kuberikan menjadi bukti bahwa aku tak akan tinggal diam. Hari-hari awal penuh dengan malu dan canggung. Ada tetangga yang menertawai karena mesin jahitku mengeluarkan bunyi tidak karuan. Ada pula yang menawar terlalu rendah hingga membuat pusing. Namun, ada juga yang tersenyum dan memberi semangat. Ibu guru RT yang dulu sering kukirimkan kue ketika kami masih punya banyak pesanan. Ia kini membawa seorang muridnya yang memerlukan jahitan seragam. Kerjakan pelan-pelan, Bu. Biar hasilnya rapi. Katanya, suaranya seperti selendang hangat yang menutup dinginku. Setiap kancing yang kusatukan kembali terasa seperti menambal luka di dadaku sendiri. Jahitan demi jahitan bukan hanya menyatukan kain, tapi menyatukan potongan kepercayaan diri yang tercerai-berai. Ketika satu pesanan selesai dan uang kecil berpindah ke telapak tanganku, ada perasaan aneh, bukan kebahagiaan besar, melainkan kepastian kecil. Aku masih bisa memberi, aku masih berguna. Langkah demi langkah aku mulai merapikan strategi. Tidak hanya menerima jahitan, aku juga menata beberapa potong pakaian layak jual. Kusikat kain-kain bekas yang sebenarnya masih punya nilai, kujahit ulang, kuperbaiki, lalu kususun di sebuah meja kecil di depan rumah. Pagi pertama aku membuka, lapak sederhana. Seorang ibu tetangga datang dan membeli 2 potong. Ia memeluk bajunya seperti memeluk rahasia baru. Semoga laris, ya Bu, katanya. Uang yang ia keluarkan tidak seberapa, tetapi suaranya yang tulus menyalakan sesuatu di dadaku. Di malam-malam sepi, ketika lampu temaram dapur menyorot mesin jahit, cahaya kecil yang bergetar di permukaan logam, aku berjanji pada diri sendiri satu hal tegas. Aku tidak akan mati dalam kepedihan. Aku berjanji untuk bangkit bukan demi membalas, bukan demi menunjukkan pada suamiku yang pergi bahwa aku superior, tetapi demi harga diri, demi hidup yang layak, demi rumah ini yang masih punya hak untuk berdiri dengan pemiliknya yang utuh. Janji itu kutanamkan dalam ritme jahitan. Tarik benang, tusuk kain, putar roda mesin. Di setiap tangan yang kugunakan untuk menjahit, ada kekuatan yang kusadari baru saja tumbuh. Di setiap kancing yang tersatukan, ada satu alasan lagi untuk tetap berdiri. Malam itu, ketika aku menutup meja kecilku setelah hari panjang, aku menatap langit lewat jendela yang sedikit retak. Bintang-bintang menggura tipis, seperti jahitan kecil pada kain hitam. Aku menghela napas panjang. Rasa sakit belum pergi. Luka belum kering. Tetapi ada cahaya kecil di ujung jalan. Hasil kerja hari ini, senyuman tetangga yang membeli, dan sebuah harapan kecil yang menolak padam. Di sanalah aku berdiri,
kosong di sisi yang ditinggalkan, tetapi mulai membangun kembali setiap keping yang tersisa, dan aku tahu, perjalanan ini belum usai. Aku belajar berjalan lagi, perlahan, dengan tangan yang kini tak lagi kosong. Hari-hari setelah ia pergi, aku hidup seperti meniti seutas benang tipis di antara jurang. Ada rasa takut terjatuh, ada rasa lelah yang ingin menyerah. Namun, setiap kali kubayangkan wajahku sendiri di cermin, kusut, dengan mata bengkak penuh air mata, aku sadar, aku tak boleh berhenti di titik ini. Jika aku menyerah, siapa yang akan menolongku? Tidak ada. Aku hanya punya diriku sendiri. Suatu pagi, setelah membereskan pakaian bekas yang sempat kujahit ulang, aku memandanginya dengan tatapan lama. Mengapa tidak kucoba menjualnya secara online? Bisikku pada diri sendiri. Gagasan itu semula terasa asing. Aku tak terlalu paham teknologi, ponselku pun bukan keluaran terbaru. Namun, keberanian kecil mulai tumbuh. Aku pikir, mungkin inilah jalan untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas daripada sekadar menunggu tetangga mampir ke lapak sederhana di depan rumah. Dengan gemetar, kubuka aplikasi media sosial yang masih tersimpan di ponsel. Tangan ini kaku saat mengetik deskripsi, baju prelovet, masih bagus, harga terjangkau. Foto yang kuambil pun seadanya, dengan pencahayaan lampu kamar dan latar kain lusuh. Awalnya aku merasa malu, takut ditertawakan orang, takut diremehkan. Tapi aku menekan tombol unggah. Dan saat itulah langkah kecilku menuju bangkit dimulai. Hari pertama tidak ada yang menanggapi. Aku nyaris putus asa. Berpikir mungkin aku memang tak berbakat. Namun, esoknya ada pesan masuk. Seorang mahasiswa yang ingin membeli satu potong baju rajut. Nilainya memang kecil. Tapi ketika uang itu kuterima lewat transfer, hatiku bergetar. Rasanya seperti dunia membisikkan, kau masih bisa. Pelan-pelan, aku belajar. Aku membaca tips gratis dari forum, menonton video tentang cara mengambil foto produk agar terlihat menarik, dan mencoba merapikan deskripsi barang. Baju-baju lama yang kusulap dengan mesin jahit tua itu kini kugantung rapi, kuatur pencahayaan seadanya, lalu kupotret dengan penuh kesabaran. Aku juga belajar menjawab pertanyaan pelanggan dengan sopan, meski kadang mereka menawar terlalu rendah. Setiap paket yang kubungkus dengan tangan sendiri selalu kusinggahi doa. Aku menempelkan alamat dengan hati-hati, lalu menentengnya ke agen pengiriman yang jaraknya cukup jauh. Meski kaki terasa berat berjalan pulang, ada kebahagiaan kecil mengiringi langkahku. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Hari-hari berikutnya, perlahan-lahan pesan bertambah. Ada ibu rumah tangga yang memesan 2 daster. Ada pelajar yang senang membeli baju kaos murah meriah dariku, bahkan ada pelanggan tetap yang mulai percaya dan selalu kembali membeli setiap bulan. Meski penghasilannya belum besar, cukup untuk membeli beras, membayar listrik, dan sesekali menghadiahi diriku sendiri segelas teh hangat di warung. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk di depan sajadah. Tangisku kini bukan hanya karena luka, tetapi juga karena rasa syukur. Aku berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan. Bantu aku membuktikan bahwa aku mampu hidup tanpa dirinya. Jangan biarkan aku jatuh hanya karena ditinggalkan. Jadikan aku kuat, jadikan aku tabah. Doa itu menjadi bahan bakar di setiap pagi yang dingin. Setiap kali rasa lelah datang, aku mengingat kembali janji yang kubuat pada diriku. Aku tidak boleh mati dalam kepedihan. Aku harus hidup, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Kini, meski langkahku masih kecil, aku bisa merasakannya. Sebuah jalan baru sedang terbuka. Jalan yang kutempa dengan air mata, doa, dan kerja keras. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku bisa tersenyum tulus, walau hanya sebentar, pada bayangan diriku sendiri di cermin. Senyum seorang perempuan yang belajar bangkit dari luka. Hari-hari yang awalnya penuh ragu dan ketakutan mulai berubah menjadi langkah-langkah penuh keyakinan. Dari hanya menjual beberapa potong pakaian bekas, aku memberanikan diri melangkah lebih jauh. Aku mulai mencari cara agar stok barang tidak hanya berasal dari lemari sendiri, melainkan juga dari tangan-tangan lain. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya pada seorang kenalan yang dulu pernah punya usaha butik kecil.
Dari sanalah aku dikenalkan kepada seorang supplier di pasar grosir. Aku masih ingat hari pertamaku ke sana. Kerumunan pedagang, bau kain baru bercampur keringat, teriakan tawar-menawar yang membuat telinga berdenging. Aku berjalan dengan langkah gugup, membawa modal kecil yang kukumpulkan dari hasil penjualan online. Tapi di balik rasa canggung itu, ada semangat baru yang menggebu. Aku memilih beberapa potong baju sederhana dengan harga yang bisa kujangkau. Saat membawa pulang belanjaan itu, aku tersenyum kecil sambil membatin. Ini bukan sekadar kain. Ini adalah harapan. Perlahan, cara pemasaranku pun berkembang. Aku belajar membuat foto produk lebih profesional meski hanya bermodal ponsel tua dan cahaya matahari di halaman rumah. Aku belajar menulis deskripsi yang menarik, bahkan menambahkan kata-kata penyemangat di setiap unggahan. Cantik itu sederhana, yang penting percaya diri. Ternyata, banyak yang menyukai cara itu. Mereka bukan hanya membeli, tapi juga memberi komentar hangat, seakan aku punya keluarga baru di dunia maya. Penjualan mulai meningkat. Dari 1-2 pesanan seminggu, kini bisa mencapai puluhan. Tanganku sibuk membungkus paket hingga larut malam, ditemani suara mesin jahit yang berderit. Kadang aku kelelahan, tapi setiap kali melihat notifikasi transfer masuk, aku merasa seperti mendapat tenaga baru. Setahun kemudian, aku nyaris tak percaya pada apa yang kucapai. Utang-utang yang dulu menjerat sudah bisa kulunasi satu persatu. Surat-surat tagihan yang dulu membuatku gemetar kini tak lagi menghantui. Bahkan, aku mulai bisa menyisihkan sedikit untuk menabung. Tabungan itu kusiapkan untuk mimpi yang selama ini kusembunyikan jauh di dasar hati. Membangun rumah impian. Awalnya hanya sebidang tanah kosong peninggalan orang tuaku, yang bertahun-tahun terbengkalai. Dengan modal yang kukumpulkan, perlahan aku mendirikan fondasi. Setiap kali batu bata disusun, setiap kali semen dilumurkan, aku melihat bukan hanya dinding yang berdiri, melainkan juga kehidupanku yang dibangun ulang dari reruntuhan. Di sisi lain, aku juga belajar membagi waktu. Tak hanya untuk bekerja, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku mulai kembali menata penampilan, mengenakan baju rapi meski hanya di rumah, menyisir rambut dengan hati-hati, tersenyum saat bercermin. Aku ingin melihat perempuan yang kuat, bukan hanya perempuan yang pernah ditinggalkan. Beberapa tetangga yang dulu memandang sinis kini justru datang untuk belajar. Ada yang bertanya cara memotret produk, ada yang meminta tips memulai usaha online. Aku berbagi dengan tulus, karena aku tahu betapa pahit rasanya memulai dari nol. Bahkan, aku mulai merekrut seorang anak tetangga untuk membantu mengurus pesanan. Dari sana, usaha kecilku berubah menjadi toko mungil di ruang tamu, hingga akhirnya, setelah 2 tahun, aku bisa membuka toko sendiri di pinggir jalan raya. Hari peresmian toko itu sederhana, hanya syukuran kecil dengan tetangga dekat. Tapi bagiku, itu adalah pencapaian luar biasa. Aku berdiri di depan toko dengan papan nama baru, menatap deretan baju yang tergantung rapi. Hatiku bergetar. Siapa sangka, dari air mata dan luka, aku bisa berdiri di sini? Malamnya, aku duduk di ruang tamu rumah baruku. Masih sederhana, tapi kokoh dan nyaman. Aku menyalakan lampu, menatap sekeliling, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi piring pecah, tidak ada lagi langkah kaki yang meninggalkanku di tengah malam. Yang ada hanyalah aku, perempuan yang bangkit dari reruntuhan, dengan senyum kecil yang penuh syukur. Dan aku berjanji dalam hati, perjalanan ini belum selesai. Aku tidak akan berhenti hanya sampai di sini. Masih banyak yang bisa kulakukan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang lain. Siang itu matahari terasa terik, menyengat ubun-ubun hingga keringat mengucur deras di pelipis. Aku berdiri di depan rumah baruku yang hampir selesai dibangun, mengawasi tukang yang sibuk menata batu bata, menyiapkan adukan semen, dan merapikan rangka jendela. Debu beterbangan, bercampur dengan suara pukulan palu dan teriakan para kuli yang saling memanggil. Aku tersenyum kecil. Bayangan tentang rumah ini sebentar lagi akan menjadi nyata. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, pandanganku tiba-tiba terpaku pada satu sosok. Tubuhnya kurus, lebih keriput dari yang kuingat,
dengan kulit legam yang jelas terbakar oleh panas matahari. Bahunya terlihat merosot, seperti menanggung beban berat yang tak terlihat. Wajahnya, oh Tuhan, wajah itu begitu ku kenal. Aku terpaku. Langkahku kaku, nafasku tercekat. Hampir tak percaya pada mataku sendiri. Itu dia, suamiku. Lelaki yang dulu pernah bersumpah akan menjagaku, lalu menghancurkan janji itu dengan pengkhianatan. Lelaki yang meninggalkanku tanpa nafkah, tanpa kata pamit, demi seorang janda kaya raya. Dan kini, ia berdiri di depan mataku sebagai kuli bangunan, mengaduk semen dengan tangan kasar dan penuh retakan. Darahku mendidih, tapi di sisi lain ada rasa getir yang sulit kulukiskan. Ini bukan pertemuan yang kubayangkan, bukan juga pertemuan yang kucari. Namun takdir seakan sengaja mempertemukan kami, di rumah baru yang kubangun dengan air mata dan kerja keras, tanpa dirinya. Aku memperhatikannya lebih lama, berusaha memastikan aku tidak salah orang. Tatapan matanya sayu, rambutnya memutih lebih cepat dari usianya, dan senyum yang dulu angkuh kini tak lagi ada. Ia terlihat letih, hampir lusuh, seakan hidup telah merenggut seluruh kebanggaannya. Seketika, memori lama berkelebat. Malam-malam penuh bentakan, piring pecah, tubuhku yang bergetar menahan tangis di dapur. Kata-katanya yang dingin saat membandingkanku dengan wanita itu. Lalu perginya dia tanpa menoleh lagi. Luka itu masih membekas. Meski aku sudah belajar menjahit hidupku sendiri. Dan kini, lelaki itu kembali hadir. Bukan sebagai suami yang pulang, melainkan kuli yang bekerja di rumah yang dulu ia tinggalkan pemiliknya. Tanganku mengepal. Ada dorongan kuat untuk menegurnya, untuk bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini setelah semua yang kau perbuat padaku?" Tapi lidahku keluh. Aku justru memilih diam, menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa kusembunyikan. Ia pun tampak menyadari keberadaanku. Dari kejauhan, matanya tiba-tiba membeku, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Wajahnya pucat, sekop yang ia genggam hampir terlepas dari tangan. Ia berhenti bekerja, terdiam, lalu menunduk dalam-dalam. Ada getaran aneh di dadaku. Bukan rindu, bukan cinta, melainkan campuran antara luka lama dan rasa kasihan yang samar. Bagaimanapun, di hadapanku kini bukan lelaki yang dulu meninggalkanku dengan sombong, melainkan seseorang yang telah dihantam kerasnya hidup. Aku bisa melihat jelas, kehidupannya bersama janda itu tidak berjalan sesuai yang ia bayangkan. Aku menarik napas panjang, berusaha menguasai diri. Ini bukan saatnya aku merendahkan diriku dengan amarah. Aku berdiri tegak, menatap rumah baruku, lalu menatap sosoknya sekali lagi. Ada jarak yang begitu lebar di antara kami, jarak yang dulu ia ciptakan sendiri, dan kini makin dalam. Saat itu aku sadar, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah pengingat bahwa roda kehidupan benar-benar berputar, dan kadang putarannya begitu tajam. Aku dulu berada di bawah, terinjak dan ditinggalkan. Kini aku berdiri di atas, sementara ia berada di titik terendahnya. Tapi meski hatiku masih menyimpan luka, aku berjanji pada diriku, aku tidak akan pernah lagi membiarkan kehadirannya merobohkan ketenangan yang susah payah kubangun. Angin sore berhembus pelan, menyapu halaman rumah baruku yang hampir rampung. Aku duduk di beranda, memandangi para pekerja bangunan yang sibuk memasang keramik. Dari kejauhan, aku melihat seorang lelaki dengan langkah gontai, tubuhnya kurus kering, wajahnya dipenuhi gurat lelah, dan kulitnya legam terbakar matahari. Degup jantungku memburu. Aku mengenal sosok itu, meski waktu dan penderitaan telah menggerogotinya. Dialah suamiku, lelaki yang dulu meninggalkanku demi seorang janda kaya. Hatiku campur aduk, marah, pilu, namun juga ada rasa iba yang tak bisa kutolak. Ia tampak rapuh, tak seperti dulu saat dengan pongah membandingkanku dengan perempuan itu. Tangannya gemetar saat mengangkat semen, lalu ia tersandung batu hingga hampir jatuh. Seorang kuli lain menertawakannya, menyebutnya kuli baru yang lemah. Aku terdiam lama. Dalam benakku, terputar kembali semua luka. Malam-malam penuh tangis saat ia tak pulang, pertengkaran yang menusuk harga diriku, hingga saat ia pergi begitu saja meninggalkan rumah tanpa menoleh sedikit pun.
Dan kini, lihatlah, dunia benar-benar berputar. Aku duduk di kursi rotan mahal dengan pakaian rapi dan wangi, sementara ia berdiri di bawah terik matahari, bajunya compang-camping, wajahnya kotor berdebu. Belakangan aku tahu, janda kaya yang dulu dibanggakan itu ternyata hanya mempermainkannya. Saat bosan, ia dicampakkan tanpa sisa. Rumah mewah, mobil, dan pesta gemerlap yang dulu membuat matanya silau lenyap begitu saja. Ia keluar tanpa harta, bahkan tanpa harga diri. Kini, ia kembali menjadi kuli miskin. Ironisnya, ia bekerja di proyek rumahku, rumah yang kubangun dari keringat dan air mataku sendiri. Suatu sore, ketika para pekerja beristirahat, aku melihatnya duduk sendirian di bawah pohon mangga dekat pagar. Kepalanya tertunduk, matanya kosong menatap tanah. Wajahnya kusut, penuh keputusasaan. Sesekali ia menghela napas panjang, seolah sedang menyesali seluruh jalan hidupnya. Aku ingin menghampirinya, tapi kakiku berat melangkah. Bagian dari diriku masih menjerit sakit, menolak untuk memberi ruang pada lelaki yang telah menorehkan luka begitu dalam. Namun, ada juga sisi lain dari diriku, sisi yang pernah begitu mencintainya, yang merasa iba melihatnya jatuh sehancur itu. Beberapa tetangga mulai membicarakan kabar itu. Mereka tahu siapa dia. Kasihan. Ya, dulu istrinya ditinggal demi janda kaya, sekarang malah jadi kuli di rumah istrinya sendiri. Bisik mereka. Aku hanya tersenyum tipis. Bukan bahagia atas penderitaannya, melainkan lega karena Allah menunjukkan jalan kebenaran tanpa aku harus melakukan apa-apa. Malam itu, aku terpekur di sajadah. Aku menangis, bukan karena masih mencintainya, tapi karena hatiku yang dulu pernah begitu tersiksa kini menemukan ketenangan. Aku sadar, Tuhan sudah menegakkan keadilan. Namun, aku juga tahu, hidup bukan sekadar balas dendam. Pertemuan ini pasti bukan kebetulan. Ada pesan, ada pelajaran, ada ujian baru yang harus kuhadapi. Apakah aku akan membuka pintu maaf? Ataukah membiarkan ia tenggelam dalam penyesalannya sendiri? Pertanyaan itu terus menggelayut dalam pikiranku. Dan aku tahu, jawabannya akan segera kutemukan. Hari itu, matahari condong ke barat. Para kuli bubar lebih awal karena bahan bangunan habis. Aku berdiri di teras rumah baruku yang sudah hampir rampung, mengawasi pekerja satu persatu keluar dari gerbang. Namun langkahku terhenti ketika melihat dia, lelaki yang dulu kusebut suami. Tubuhnya ringkih, pakaiannya basah oleh keringat bercampur debu. Matanya menatapku dengan pandangan yang sulit kuterjemahkan. Ada penyesalan, ada kerinduan, ada luka yang mungkin sama dalamnya dengan yang kutanggung dulu. Ia berdiri beberapa meter dariku, ragu, seperti tak tahu harus mulai dari mana. "Boleh aku bicara sebentar?" Suaranya lirih, nyaris patah. Aku diam. Angin sore mengibaskan jilbabku, seolah Tuhan memberi ruang bagiku untuk mendengar. Perlahan ia melangkah mendekat, lalu berhenti di depan tangga teras. Suaranya bergetar. "Aku salah. Sangat salah. Aku tinggalkanmu demi fata morgana. Aku kira hidup dengan dia akan membuatku bahagia, tapi nyatanya aku hancur. Dia buang aku seperti sampah setelah habis tenagaku. Sementara kamu tetap berdiri, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya." Aku menarik napas dalam. Semua kata-katanya bagai pisau yang mengiris luka lama. "Maafkan aku," lanjutnya. "Aku tahu aku tak pantas. Tapi, bisakah kita mulai lagi? Aku janji tak akan mengulang kesalahan." Hatiku bergetar. Ada bagian dari diriku yang dulu begitu merindukan kalimat itu. Namun di saat yang sama, aku juga sadar, cintaku padanya sudah terkubur bersama air mata yang tak terhitung jumlahnya. Aku tersenyum tipis, pahit namun tegas. "Aku sudah memaafkanmu," kataku perlahan. "Tapi aku tak bisa mengulang luka yang sama. Dulu aku hancur karena kamu. Kini aku sudah membangun diriku kembali, dan aku tidak akan menghancurkan diriku untuk kedua kalinya." Wajahnya memucat. Ia menunduk, tangannya mengepal. "Jadi, tidak ada lagi kesempatan untukku?" Aku menatap matanya, kali ini tanpa getar, tanpa air mata.
Kesempatan itu sudah kau buang sendiri waktu kau memilih pergi. Aku berjalan di atas serpihan hatiku, dan akhirnya aku bisa tegak. Aku tak akan kembali ke lubang yang sama. Ia jatuh terduduk di tanah, bahunya bergetar menahan tangis. Sementara aku melangkah pergi, masuk rumahku dengan kepala tegak. Ada rasa perih yang masih tersisa, tapi juga ada kebebasan yang selama ini ku cari. Aku tahu, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan karena ia jatuh, tapi karena aku mampu berdiri tanpa harus bersandar padanya. Kemenangan yang lahir dari luka, tapi menjadikanku lebih kuat dari siapapun. Di kamar, aku menatap cermin. Bayangan perempuan yang dulu rapuh kini tergantikan oleh sosok yang lebih berani, lebih tegar, dan lebih hidup. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku berhasil, bisikku lirih. Aku menang, meski dalam luka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa merdeka.